Visi utama pembangunan IKN ciptakan budaya cerdas berkelanjutan. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyebutkan visi utama pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara menciptakan budaya baru yang cerdas dan berkelanjutan. Visi utama kita tidak membangun dan memindahkan orang-orang untuk berada di Nusantara, visi utama kita adalah menciptakan budaya baru yang cerdas, berkelanjutan dan kreatif, ujar Sekretaris OIKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya di Jakarta, Senin. Jaka Santos menambahkan, bagaimana rancangan pembangunan Nusantara memiliki rencana induk, master plan, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek non-fisik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan bagi warga lokal, dan pengawasan tingkat keberlanjutan kota. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris OIKN tersebut saat melakukan pertemuan dengan Korea International Cooperation Agency, KOICA, dari Korea Selatan. Pertemuan ini merupakan diskusi antara kedua pihak di mana keduanya menyampaikan gagasan-gagasan perkembangan Nusantara dan rancangan tata ruang kota ke depannya. Pembahasan peluang kerjasama yang dilakukan bersama KOICA merupakan hal yang sangat diantisipasi oleh otorita IKN karena KOICA juga merupakan badan pemerintahan Korea Selatan yang pernah berpartisipasi dalam proyek pengembangan ibu kota kedua di Korea Selatan yaitu Kota Sejong. Miripnya Sejong dan Nusantara dalam hal bagaimana keduanya dibangun menjadi harapan kami untuk bisa meningkatkan eskalasi kerja sama ke depannya, kata Jaka Santos. Sementara itu delegasi KOICA melalui Head of Team of Urban Policy Jeo Go-moon menjelaskan peran penting Community Center atau pusat kegiatan masyarakat dalam tata ruang perkotaan berdasarkan penelitian dan pembangunan Kota Sejong. Moon juga menambahkan pentingnya ruang publik yang inklusif, dapat diakses siapapun, dan bermanfaat karena kunci dari pertumbuhan komunitas yang ada di suatu kota juga berasal dari ruang publik. Ruang publik yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya akan meningkatkan keberlangsungan sebuah komunitas. Dari situ juga paralel dengan pertumbuhan ekonomi yang menyokong wilayah tersebut. PLN Nusantara Power, fase pertama PLTS IKN beroperasi Februari 2024. PT Perusahaan Listrik Negara Nusantara Power, PLNNP, menargetkan fase pertama pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, sebesar 10 MW, MW, dari total kapasitas 50 MW di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara beroperasi pada Februari tahun depan. Pada Februari tahun depan beroperasi 10 MW, ujar Direktur Utama, Dirut, PLN Nusantara Power Ruli Firmansyah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Senin. Ruli mengatakan, PLTS IKN berkapasitas 50 MW telah dimulai pembangunannya atau groundbreaking. Kami berkontribusi terhadap pembangunan IKN melalui pembangunan PLTS di darat sebesar 50 MW, katanya. Untuk sisanya sebesar 40 MW, lanjut Ruli, beroperasi pada bulan Mei tahun depan. Proyek pembangunan PLTS IKN berkapasitas 50 MW tersebut juga dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System, BESS. Di sini kami sudah menggunakan baterai sebesar 10 MW, kata Ruli. Penerapan BESS di PLTS IKN merupakan bagian dari implementasi oleh PLNNP. Untuk saat ini implementasi BESS yang paling dominan adalah Energy Storage Systems untuk hybrid dengan pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan, EBT, yang dikembangkan seperti di PLTS Bawean, PLTS Terapung Cirata dan PLTS IKN, kata Ruli. Sebagai informasi, pasokan listrik di IKN Nusantara pada HUT RI 17 Agustus 2024 berasal dari pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Penyediaan listrik berasal dari PLTS berkapasitas 50 MW yang dimulai pembangunannya di IKN Nusantara. Prinsip pengembangan energi dalam rencana induk IKN Nusantara menggunakan energi baru terbarukan, EBT, di mana PLN sedang membangun PLTS berkapasitas 50 MW dan ini menunjukkan bahwa energi yang digunakan di IKN Nusantara merupakan EBT.
Terkait dengan manajemen ketenagalistrikan di IKN Nusantara, dengan adanya transisi energi maka pembangkit-pembangkit listrik energi baru terbarukan ini didukung melalui sistem penyimpanan. TKN Prabowo Gibran pastikan konsisten jalankan pembangunan IKN. Komandan Tim Fanta TKN Prabowo Gibran, Arief Rosyid memastikan bahwa calon Presiden Prabowo Subianto akan konsisten menjalankan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila memenangkan kontestasi pemilu Presiden, Pilpres, 2024. Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan ya kita harus konsekuen sama itu, kata Arief saat ditemui di rumah pemenangan Fanta Headquarter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu. Menurut dia, beberapa pihak yang tidak setuju dengan keberlangsungan IKN akan mempersulit kerja pemerintah dalam melakukan pengembangan pembangunan. Kebijakan itu menurut Arief, seharusnya didukung oleh semua pihak. Karena itu dia memastikan bahwa pasangan Prabowo Gibran akan melanjutkan program baik pemerintah demi kepentingan masyarakat. Kalau pikiran kita selalu balik ke belakang, yaitu buat Indonesia enggak maju-maju, ujarnya. Diketahui, Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan Koalisi Perubahan akan mengevaluasi program pemerintah yang sudah berjalan termasuk soal Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memenangkan pemilu 2024. Selama yang baik-baik kita akan lanjutkan, kalau dilihat itu, IKN, perkembangannya positif karena sudah keluar biaya besar. Karena itu sudah jadi undang-undang, maka kita akan tindak lanjuti dengan baik, tetapi evaluasi nanti menyusul, kata Abu Bakar, usai menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu 29 November. Abu Bakar mengatakan berbagai program yang telah berjalan secara baik, akan dilanjutkan serta memperbaiki berbagai program yang belum berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah menerima pendaftaran 3 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pasangan Anies Muhaimin diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Umat. Pasangan Ganjar Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Partai Persatuan Indonesia, Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Partai Golongan Karya, Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, Partai Garda Republik Indonesia, Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, serta Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024.